Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Apa kabar bagi kita semua? Kita akan mengawali minggu ini dengan rasa sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan itu semua bisa terjadi ketika kita dengan setia mengikut Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita akan memohon kekuatan sehingga Roh Kudus yang mengajari kita, sehingga kita mengerti dan kita mampu juga untuk menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kasih penyertaan dan berkat Tuhan yang senantiasa ada untuk kami sampai pada saat ini. Kini kami ingin dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu firman Tuhan adalah kekuatan kami. Dari firman Tuhan kami akan semakin mampu untuk memahami kehendak Tuhan dan mengartikan apa arti seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah dan penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin mengerti, kami mampu memahami firman ini. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Ayub 3, ayatnya yang ke-11, demikian bunyinya. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Demikianlah pernyataan Ayub yang pada saat itu dilanda penderitaan yang sangat dalam hidupnya. Mengapa dia menderita? Semua yang selama ini diberikan oleh Tuhan kepadanya kini diambil daripadanya. Anak-anaknya, harta-hartanya. Dan tidak hanya itu, dia juga ditinggalkan atau istrinya sendiri tidak berani dan tidak mau mendampingi dia. Kemudian dia juga penyakitan. Sakit kulit menimpa dirinya sehingga dia lebih suka dan dia duduk di sampah dan mengambil pecahan-pecahan periuk untuk boleh menggaruk-garuk kulitnya yang pada saat itu sangat gatal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, datang teman-temannya dan mereka berkabung bersama, mereka meratap bersama. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ayub bercerita dan mereview tentang hidupnya. Bagaimana apa yang terjadi? Dia tidak berkata kepada siapa-siapa, tapi ini adalah suara hatinya yang dia sampaikan. Dia mengungkapkan segalanya. Dia katakan, mengapa aku harus terlahir? Mengapa bukan ketika aku lahir nyawaku diambil dan di situ aku binasa? Atau ketika aku ada dalam kandungan ibuku, aku binasa di dalam kandungan ibuku. Inilah suara hatinya. Inilah keluhannya. Inilah yang dia rasakan. Dan inilah seolah-olah menjadi tuntutannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena penderitaan yang begitu dalam yang dia rasakan. Hampir-hampir tidak ada lagi yang harus dia syukuri. Hanya karena masih ada nafas saja, makanya dia masih ada di dunia ini. Selebihnya semua sudah hilang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini ungkapan Ayub kepada Tuhan. Karena memang sudah begitu dalamnya penderitaannya, begitu dalamnya kesulitannya, begitu dalamnya derita yang dia alami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah terkadang kita juga mengalami hal yang demikian? Kalau kita belajar dari Ayub, sekalipun dia merasakan hal yang demikian, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah mengutuki Tuhan. Namun, dia mau berkata-kata apa yang dia rasakan terhadap Tuhan. Artinya, dia dalam kesulitan kehidupannya, dia curhat kepada Tuhan. Dia menyampaikan seluruh isi hatinya kepada Tuhan.
Dia tidak bersalah kepada manusia ketika mengungkapkan kata-katanya. Dan tidak ada dia bersalah kepada Tuhan ketika dia mengungkapkan keluhannya kepada manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita, pelajaran apa yang kita dapat? Apa yang dilakukan oleh Ayub? Mungkin kita tidak pernah mengalami hal yang seperti ini. Hanya tinggal nyawa. Mungkin kita belum sampai kepada titik penderitaan yang demikian. Hanya tinggal nyawa. Mungkin satu hal atau dua hal atau tiga hal penderitaan yang kita rasakan. Tapi belum semuanya. Mungkin kita sakit, tapi kita masih punya sesuatu. Kita masih punya uang atau kita masih punya saudara. Mungkin kita sakit, tapi kita masih punya banyak orang-orang yang mengasihi kita. Keluarga kita yang masih mengasihi kita. Mungkin ketika kita sakit, keluarga kita juga tidak mengasihi kita. Tapi ada jemaat yang mengasihi kita. Masih bisa kita bertahan. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita mampu untuk tetap bertahan ketika penderitaan itu dari banyak hal hanya nyawa yang tersisa? Firman ini mengingatkan kepada kita, sekalipun tinggal nyawa yang tersisa, jangan pernah kita bersalah dalam kata-kata kita kepada Tuhan. Dan jangan pernah kita berdosa karena ungkapan kita kepada teman manusia. Karena apa? Karena Tuhan begitu baik. Dia begitu mengasihi kita. Sekali apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia tahu apa arti semuanya. Dan di dalam Dia ada arti yang terselubung. Oleh karena itu, apa yang penting bagi kita? Yang penting adalah ketika kita mau curhat tentang seluruh yang kita rasakan, curhatlah kepada Tuhan. Curhatlah kepada Tuhan tanpa menyakiti hati siapapun. Tanpa menyakiti hati Tuhan juga. Dan ceritalah kepadanya. Sesudah itu nantikan jawaban Tuhan. Nantikan apa arti semua itu dari Tuhan. Dan ketika kita menantikannya, kita harus tetap hidup dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, percayalah, pada saatnya segala sesuatu akan indah. Dan kalau kita tahu bahwa kita mengalami seluruh penderitaan itu karena ada sesuatu yang ada dalam diri kita. Mungkin kita menduakan Tuhan. Mungkin kita yang bersalah. Umpamanya kita sakit kepala. Jangan kita katakan ini adalah cobaan atau ini adalah ujian dari Tuhan. Padahal kita kena hujan atau kita minum es dan kita tidak tahan. Kalau karena seperti itu, mungkin kita tidak pantas untuk mengatakan hal yang demikian. Oleh karena itu, ketika sesuatu terjadi, mari kita selidiki hati kita. Mungkinkah kita melakukan ini semua? Terjadi hal ini kepada kita karena salah kita. Kita selidiki hati kita dengan jujur. Kalau kita memang bersalah, minta ampunlah kepada Tuhan. Kalau tidak, kita yakin bahwa kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Baru kita katakan kepada Tuhan, terima kasih untuk semua kenyataan ini. Tuhan kuatkan, sehingga mampu untuk melewati semua persoalan ini. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengajari kita, membimbing kita untuk tetap bertahan, untuk tetap memuliakan Tuhan sekalipun banyak persoalan penderitaan yang kita alami pada saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Firman yang mengingatkan kami bagaimana Ayub dalam penderitaannya yang begitu dalam pergumulan hidupnya yang begitu besar, dia kehilangan semuanya, hanya tinggal nyawa yang dia miliki. Namun dia tetap menjadikan Tuhan sebagai teman curhatnya. Dia mengungkapkan segalanya kepada Tuhan. Dia tidak menyakiti siapa-siapa. Dan dia juga tidak berbuat dosa. Ya Tuhan, ajar kami. Sering sekali kami mengalami penderitaan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk boleh belajar dari pengalaman Ayub.
kami tetap ingat Tuhan, kami tetap melakukan, mengucapkan, memikirkan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, bantu kami, mampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami mengalami berbagai persoalan dalam hidup kami, ajar kami tunduk di hadapan Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan. Jikalau dan juga kami menyelidiki hati kami, hidup kami, jikalau kami bersalah, kami boleh meminta ampun kepada Tuhan. Tapi kalau tidak, kami sadar itu semua adalah karena ujian dari Tuhan. Kami bisa tetap bertahan. Kami tetap bisa memakaikan kehidupan kami dan memohon dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tidak ada rancangan celaka yang Tuhan sediakan, tapi semua adalah rancangan sukacita dan kebahagiaan. Dan ketika kami mengalami hal yang tidak menyukakan hati kami, ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Berkati setiap orang yang pada saat ini mengalami tantangan kehidupannya. Mungkin banyak persoalan dan pergumulan yang dia rasakan. Tuhan bantu mereka. Bersama dengan mereka, Tuhan menjalani kehidupan ini. Tuhan tuntun dan berikan jalan keluar kepada mereka. Jikalau mereka dalam pergumulan di rumah tangga, Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat mendapat jalan keluar. Jikalau mereka bergumul tentang ekonomi rumah tangga, Tuhan juga memberkati apa yang bisa mereka lakukan. Dan itu semua menjadi berkat yang datangnya dari Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk setiap orang-orang menderita karena penyakit. Tuhan, jamahlah tubuhnya. Bersama dengan mereka, Tuhan melawan penyakit yang ada dalam dirinya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua orang-orang yang sering sekali meminta dan memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan penyakitnya, sehingga mereka boleh mendapatkan kesehatan yang sempurna. Terkhusus kami berdoa pada saat ini, yaitu untuk orang yang kami sayangi, Bapak Epa yang ada di Kabanjahe, dan juga Ibu Erlindawati yang ada di Medan, dan juga Bapak Artania yang ada di Bekasi, dan juga Nande Desi, Nande Listra yang ada di Bengkulu. Tuhan bantu mereka, dan juga diakan kami yang pada saat ini mengalami penderitaan. Bantu mereka ya Tuhan, sembuhkan mereka, jamah tubuhnya, jamah hatinya, berikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kesehatan yang datangnya dari Tuhan, sehingga mereka boleh bersuka cita. Kami juga yang ada di sekitarnya, keluarganya, boleh merasakan bagaimana Tuhan mengasihi dan berkuasa atas diri mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati semua orang yang kami sayangi, sehingga untuk mengawali minggu ini kami sungguh-sungguh boleh hidup bertekad, hidup di dalam Tuhan. Inilah harapan dan doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam bahagia, tetap sehat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.